Kita berada di episode 119. Bocil pick me dari kecil apakah sangat berbahaya? Bahaya banget deh pokoknya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Waduh, kalau ngomongin tentang bocil pick me, sebetulnya baru-baru ini di sosial media ya, gue nggak akan sebutin namanya, mungkin kalian juga sudah tahu ya. Kontroversial banget, anak kecil ya berumur 5 tahun, perempuan gitu ya. Sebetulnya banyak ya anak kecil yang dikontenin, yang kemudian mengundang simpatik banyak banget orang, yang ternyata simpatik ini tuh mengakibatkan pro kontra gitu ya. Banyak yang pro, banyak juga yang tidak setuju. Nah, sebetulnya pro kontra ini wajar. Di setiap apapun postingannya, semakin rame, semakin terbelah dan terpecah suara. Jadi gini, semakin tinggi popularitas seseorang, maka semakin ada juga yang sangat menyukainya, ada juga yang sangat membencinya dengan kebencian yang besar, kesukaannya juga dengan kesukaan yang sangat besar. Termasuk anak kecil yang di sosial media ini ya, yang kadang lucu, kadang ngomongnya tuh ceplos-ceplos, kadang mereka itu lucu dengan kepolosannya gitu kan. Kadang mereka lucu dengan diem aja lucu karena mungkin mereka menggemaskan karena cantik atau karena ganteng, misal seperti itu. Hal yang semacam ini di sosial media baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana itu jumlahnya banyak banget. Ada yang dari foto model, ada yang dari foto majalah, majalah sampai sekarang ada kali ya, magazine. Ada juga dari ya joget-joget TikTok biasa gitu kan, kadang dengan ibunya, kadang dengan tantenya dan lain sebagainya, terus kemudian boom viral dan lain sebagainya. Gue nggak akan bahas tentang agamanya yang itu harus tidak diupload dan lain sebagainya karena dikhawatirkan ada ain dan lain sebagainya. Mungkin itu pembahasannya maybe next time kali ya. Tapi ini gue serius banget deh, pengen ngebahas tentang ini karena perpecahan suara dari netizen itu tuh banyak banget. Ada yang pro, ngedukung banget si anak kecil ini untuk tetap terus eksis di sosial media, ya mau gak mau karena akunnya juga sudah besar kan. Ada juga yang di cancel gitu. Gimana caranya anak kecil ini tidak diundang dasar ya negara Republik Indonesia, alias nggak diundang di brownies, happy ambiar ya, apa sih pagi-pagi ambiar ya dan lain sebagainya. Sehingganya ini memunculkan polemik ya, yang kemudian ya udah deh bakalan gue bahas gitu. Ini nih sebetulnya gimana sih anak kecil semodel begini, mereka sudah masuk ke dunia industri, apakah orang tuanya mengeksploitasi mereka, dan gimana ya tanggapan dari Pelita 207 sendiri menyikapi adanya anak-anak yang sekarang ini sudah marak banget gitu. Tapi sebelum lanjut, gue pengen ngasih tuh ke kalian, siapa nih di antara kalian yang baru nemu channel ini terus belum subscribe? Aduh, buruan deh subscribe sekarang juga, karena Pelita 207 itu adalah channel informatif di mana kalian bisa mendapatkan banyak banget informasi-informasi yang kece, keren, badai, dan coba scroll ke bawah, pembahasannya tuh banyak banget. Tema-tema yang udah kita bahas tuh juga banyak banget. Salah satunya tema tentang bocil, kematian, ataupun beberapa orang yang tidak suka dengan anak kecil itu juga sudah dibahas di Pelita Hati 207. Akan tetapi ini adalah pembahasan yang maybe next level kali ya. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu banget channel ini, membantu banget perkembangan channel ini. Yuk kita bahas. Jadi gini, ada istilah-istilah yang kemudian Pelita Hati 207, which is gue pribadi dan juga Jahidel Afif gitu ya, pada saat kita diskusi gitu, pada saat kita menganalisa, kita tuh menemukan salah satu hal yang aneh dari kebanyakan orang-orang ini. Mereka tuh selalu mengatakan gini, anak kecil tuh kan gak bisa bohong, anak kecil tuh kan tulus, anak kecil tuh kan jujur gitu. Maimunah denger ya. Jadi anak kecil itu bisa banget bohong. Dan anak kecil itu bisa ngarang gitu. Loh kok bisa? Katanya anak kecil tuh tulus, katanya anak kecil tuh apa dan lain sebagainya. Karena bohong sendiri adalah insting bertahan hidup dari seseorang. Sesuatu yang insting, yang sifatnya itu bawaan, maka itu sudah ada sejak kecil, sejak lahir, sejak orok, sejak anak itu sudah bisa melihat dan juga mendengar dari dunia ini. Misal anak kecil begitu ya, umur ya bayi ya,
umur 1 tahun, 2 tahun, mereka kan tidak bisa bilang aku mau makan, aku mau tidur, aku mau nenen ya, aku mau minum gitu ya. Mereka kan tidak bisa bilang gitu. Untuk mengkode bahwa mereka itu orang dewasanya harus ngambilin makanan, kan mereka dengan nangis. Bahkan tangisan pun mereka harus kejar dan lain sebagainya agar diberikan dan lain sebagainya. Ini semua tuh insting dan juga bawaan. Suatu hari di tahun 2019 ada salah satu berita yang menurut saya lucu ya. Ini tuh viral banget di tahun ini. Di tahun itu, maksudnya di tahun 2019. Jadi kala itu ada berita penculikan anak. Jadi seorang anak ya pulang sekolah begitu ya, anak-anak SD sekitar kelas 3 SD. Kelas 3 SD mungkin 8 atau 9 tahun ya gitu. Jadi 3 orang ini ibunya nyariin karena 3 siswa yang hilang. Dan kemudian 1 siswa yang kemudian diwawancara ya, ditanya-tanya oleh warga, oleh wartawan, dan keterangannya itu bombastis, side eyes ya. Keterangannya tuh luar biasa. Jadi si anak ini yang 1 orang ini, karena kan yang hilang tuh 3, jadi mereka pulang tuh berempat. Si anak yang diwawancara ini terus dia tuh bilang gini, dia diculik sama mobil, sama om-om brewokan. Terus kemudian dia naik mobil gitu. Terus wartawan nanya lagi, oh gimana ciri-ciri mobilnya gimana dek? Mobilnya pokoknya ada kotaknya. Terus gimana deh reaksi yang diculik itu? Ya pokoknya cuma aku yang berhasil meloloskan diri, aku gigit tangannya terus aku lari gitu. Terus gimana yang lainnya dek? Yang 3 itu? Yang 3 itu ya ketangkep sama om-om gitu. Satunya lagi yang nyupir, gitulah pokoknya viral gitu kan. Tapi ternyata 1 hari kemudian ada berita lagi mengupgrade berita yang itu ya. Ternyata 3 anak ini itu main ke rumah temannya yang jauh, yang kemudian karena itu di hari Sabtu, jadi sehingganya mereka itu nanggung ketimbang pulang. Jadi mereka itu lebih baik nginep saja di rumah temannya itu. Dan ibu dari si pemilik rumah itu juga tidak memberikan kabar karena tidak ada nomor telepon dari orang tua si anak. Bayangkan si anak ini sudah bohongnya luar biasa ya, artinya tuh ya tentu dapat hujatan netizen ya. Tapi perhatikan cara bicaranya, cara dia bercerita. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa sebohong itu sampai tidak ada tanda-tanda kebohongan begitu? Karena anak kecil juga bisa berimajinasi. Dan misal ada salah satu contoh lagi, ada anak kecil gitu ya, sudah menjatuhkan gelas. Karena dia takut dimarahi oleh ibunya, dia mengatakan itu mah kucing gitu. Jadi dan itu anak umur 5 tahun ya gitu. Jadi bohong sendiri adalah bawaan ataupun insting begitu ya. Makanya ketika kalian ngerasa bahwa ada anak kecil yang polos ya, anak kecil yang tentunya banyak banget digemes-gemesin, aduh gemes banget deh, lucu banget gitu karena kepolosannya dan lain sebagainya ya, silahkan, itu namanya juga hak kalian juga. Tapi bagi orang-orang yang benci banget sama anak kecil yang tingkat kepolosannya tuh sudah mengunsur kebohongan. Jadi ada polos yang dibuat-buat. Nah kalau anak kecil biasanya polosnya nggak dibuat-buat. Polosnya memang benar-benar polos karena mereka ngebuat-buat gini, polosnya sendiri karena memang belum banyak tahu hal. Tetapi bohong sendiri adalah hal yang lain yang memang seseorang itu bisa lakukan semacam itu. Jadi intinya adalah teman-teman, bahwa kemudian anak kecil yang sekarang yang viral, yang bohong ya, yang terus kemudian yang serakah, dan herannya ketika diundang di podcast problemnya sendiri adalah orang tuanya tidak mendidik. Jadi memang ya sudahlah, wajar, namanya juga anak kecil gitu. Jadi bayangkan ketika orang tua mengatakan semacam itu terus. Jadi ketika anaknya ada salah, misal ada salah satu kasus atau peristiwa begitu ya, ada anak kecil yang mengatakan, kenapa kamu gak pakai jilbab? Kamu kan orang Islam. Kalau orang Islam harus pakai jilbab, misal kayak gitu. Itu kan banyak dibenci orang ya statementnya gitu. Ada juga psikolog anak yang mengatakan dia itu anak kecil.
Anak kecil tuh memang seperti itu. Dia ngerekam, dia tahu dan dia ucapkan gitu. Sementara orang dewasa lah yang harus mengedukasi hal-hal yang lain itu, atau yang ngatain kenapa baju kamu compang-camping kayak tukang cabe aja gitu. Jadi sebenarnya bagi netizen sendiri, anak kecil mau ngomong dia ngaku nabi pun sebetulnya gini. Di dalam Islam sendiri teman-teman, banyak sekali bukan banyak sekali, ada satu syarat di mana kita bisa menjadi imam, syarat kita berislam ya, itu salah satunya kan berakal. Nah, berakal ini adalah banyak macam. Manusia dewasa yang waras itu namanya berakal. Tapi kalau orang gila, anak kecil, orang tidur, ini tidak masuk ke dalam dia berakal. Orang gila ya karena memang dia gila gitu. Orang tidur karena akalnya tidak terpakai karena dia tidur. Misal orang tidur dia ngigonya dia mengatakan sesuatu yang mungkin dia bisa keluar dari Islam atau gimana gitu. Ya ucapannya tidak terhitung dan tidak terjatuhi hukuman. Kenapa? Karena ya orang tidur gitu, tidak berakal. Dan yang ketiga adalah anak kecil. Anak kecil mau ngomong apapun ya kita yang dewasanya yang ngemaklum. Tapi di satu sisi orang tualah yang sangat penting sekali untuk bertanggung jawab atas ucapan-ucapan nyeleneh ya, pick me ya. Jadi memang sok-sok kepedean kayak gitu gue juga sebel. Yaudah itu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah itu aja inti dari poin ini ya. Adakah anak kecil di antara kalian yang pick me ya, yang sok-sokan, polos-polos tapi juga banyak bohongnya ya? Coba tulis di komen di bawah. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.